Oke. Hmm. Apakah sudah kelihatan PPT-nya? Udah mas, sudah muncul. Sudah ya? Cuma kayaknya Muncul ya kayak PPT? udah, ya, udah. Oke, ya. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua ya. Jadi terima kasih untuk moderator Mr. Hafiz untuk perkenalan singkatnya. Jadi sesuai dengan tema hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan Go Abroad with the Scholarship. Jadi tadi sudah diperkenalan oleh moderator. Jadi saya akan lebih banyak bercerita terkait dengan pengalaman saya, experience saya study and life in Taiwan. Oke, jadi untuk ini adalah outline saya. Jadi nanti untuk pembahasan pertama, dan saya akan memperkenalkan terkait dengan Taiwan itu sendiri ya, karena kita mau menuju ke negara yang kita tuju, jadi kita harus tahu negaranya. Kemudian yang kedua saya akan memperkenalkan terkait di mana saya pernah menuntut ilmu yaitu di National Cheng Kung University. Dan yang ketiga saya akan memperkenalkan terkait dengan scholarship apa saja yang bisa kalian atau tidak kita apply ketika kita ingin ke Taiwan ataupun ke National Cheng Kung University. Ya, jadi untuk topik yang pertama terkait dengan Taiwan, ya seperti yang saya tunjukkan di sini, ini adalah map dari Indonesia dan Taiwan. Hubungan yang sangat baik antara Indonesia dan Taiwan. Jadi ketika kita mau berangkat ke Taiwan, kita bisa direct flight atau tidak kita bisa transit ya. Jadi kalau untuk yang direct kita bisa ambil pesawatnya di Jakarta, at least sekitar 4 sampai 5 jam baru kita tiba di Taiwan. Jadi ketika kita mendengar kata Taiwan untuk akhir-akhir ini ya, jadi Taiwan ini menjadi primadonanya atau tidak pembicaraan dunia saat ini, yaitu terkait dengan penanganan COVID-19 yang saat ini mewabah di seluruh dunia. Seperti kita ketahui bahwa Taiwan itu dengan secara geografik dengan China atau tidak tempat pertama kali ditemukan COVID-19 itu sangat dekat, sekitar 30 menit jika kita menggunakan flight ke sana. Jadi untuk saat ini kasus COVID-19 yang ada di Taiwan itu sudah 0 case, sehingga Taiwan itu sudah bisa membuka semua akses untuk perkuliahan dan lain-lain. Jadi bisa melalui tatap muka. Kemudian ini adalah peta dari Taiwan ya. Untuk Taiwan itu sendiri sangat kecil ya. Ketika kita mulai dari Taipei ke ujungnya Kaohsiung itu sekitar 4 sampai 6 jam ya. Menggunakan bus. Jadi kalau untuk Taiwan sendiri ibu kotanya adalah Taipei. Sedangkan saya belajarnya di Tainan.
di kota Tainan. Jadi kota Tainan itu adalah kota Jogjanya Indonesia. Jadi kota tuanya Taiwan. Ketika kita sudah tiba di Taiwan, hal yang pertama kali kita gunakan pada saat kita ingin pergi ke universitas atau tidak tempat yang kita tuju, yaitu disediakan transportasi. Ya, transportasi ini sangat banyak ya kalau di Taiwan. Untuk transportasinya, yang pertama itu kita bisa menggunakan akses U-Bus. Jadi ketika kita menggunakan akses U-Bus, kita akan beli tiket di bandara, kemudian kita tujuan dari busnya mau kemana, misalnya ke Taiwan, ke Taipei, atau tidak tujuannya ke Tainan, jadi dia ada konternya masing-masing. Itu kalau kita menuju ke Tainan, ke tempat saya, yaitu kita at least membayar sekitar 150.000 atau tidak 350 NT dollar. Kemudian kalau kita menggunakan high speed, ya itu at least waktu yang dibutuhkan 1 jam 25 menit, itu sekitar kita bayar 650.000 ketika kita menggunakan head speech. Jadi kalau bagi saya yang murah meriah itu saya biasa gunakan U-Bus ya, karena selain buat kantong mahasiswa itu murah ya, uang yang lain bisa kita save untuk beli sesuatu ya. Jadi selain daripada bandara di Taiwan, ada juga bandara yang dekat dengan Tainan. Tapi ketika kita menggunakan bandara yang dekat dengan Tainan, itu lebih ekspensif karena dia harus transit dulu di Taoyuan Airport baru ke Kaohsiung Airport. Kemudian untuk topik yang kedua yaitu National Cheng Kung University, di mana tempat saya belajar dulunya 1 tahun yang lalu. Saya menuntut ilmu di kampus ini. Jadi kenapa sih saya memilih kampus ini, National Cheng Kung University? Jadi berdasarkan QS Top University, National Cheng Kung University Tainan itu termasuk urutan 234 ranking kampus terbaik di dunia. Kemudian untuk total studennya, untuk lokal student itu ada sekitar 21.102 mahasiswa, sedangkan untuk international studentnya itu sekitar 2.655. Jadi untuk fakulti atau tidak staff yang ada di sana untuk totalnya adalah 1.967. Jadi untuk National Cheng Kung University ini sendiri ya, untuk National Cheng Kung University ini sendiri dia berfokus kepada riset ya, sehingga di National Cheng Kung University ini terdapat 9 college, 40 departemen dan 82 graduation institution. Kemudian karena kita berfokusnya di riset, maka dibuatlah ada 54 research center ya. Kemudian NCKU juga merupakan area network center in Taiwan. Kemudian yang berikut, kenapa sih saya memilih untuk belajar ke Taiwan, khususnya ke National Cheng Kung University? Itu yang pertama adalah Taiwan ini merupakan negara develop ya. Kemudian yang kedua adalah Taiwan ini super friendly people. Dalam hal ini, orang-orang Taiwan itu sangat ramah, khususnya orang-orang Tainan. Ya, saya punya pengalaman pertama kali saya tiba di Taiwan, khususnya di Tainan. Saya mencoba untuk keliling melihat bagaimana kota Tainan ini. Tapi saya nyasar, akhirnya saya ditolong sama seseorang. Dia tanpa pamrih, dia bilang, kamu mau kemana? Kamu mau pulang? Saya antarin ya. Ya dia akan antar kita sampai di tujuan kita. Kemudian yang kedua adalah untuk living cost-nya di Tainan itu sangat murah. Jadi seperti di Indonesia itu antara Jakarta dengan Jogja. Jadi Jakartanya itu adalah Taipei, kemudian Jogjanya itu adalah Tainan, yang dimana tempat saya belajar dulu. Kemudian Taiwan itu memiliki sistem asuransi terbaik di dunia. Saat ini untuk yang saya lihat dari literatur itu untuk health insurance-nya untuk NCK Taiwan itu dia masuk nomor urutan pertama terbaik di dunia. Kemudian selain itu juga kita sebagai international student di sana kita bisa mengambil part-time job. Jadi part-time job ini kita bisa misalnya kita bekerja di restoran dan bayarannya itu adalah per jam.
kurang lebih 1 jam itu sekitar 60 sampai 70 ribu. Kemudian sebagai perawat, saya juga bisa mengambil part time job di hospital sebagai penerjemah, ya. Kemudian selain itu juga kita juga bisa belajar terkait dengan culture-nya mereka. Mereka memberikan peluang kepada kita untuk belajar banyak terkait dengan Taiwanese cultures. Kemudian selain itu juga di Taiwan, jangan pernah khawatir terkait dengan, oh saya tidak punya kuota. Nah, karena apa? Di setiap Yubas, tempat-tempat Yubas atau tidak tempat-tempat halte atau tidak tempat-tempat umum itu tersedia wifi gratis. Jadi jangan khawatir. Jadi kita sebagai orang asing pun juga kita dapat menikmati. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh foto yang saya foto bersama dokter gigi, kemudian sama perawatnya. Ketika saya melakukan treatment di salah satu klinik karena ada masalah dengan gigi saya, sehingga saya memerlukan untuk melakukan mini operasi. Jadi saya sangat terkejut ketika pada saat saya membayar, itu hanya cuma membayarnya adalah biaya pendaftaran. Dan biaya pendaftarannya itu berapa? 50 NT, sekitar Rp25.000. Dan saya sudah dapat banyak sekali fasilitas, mulai dari foto, kemudian pemeriksaan laboratorium, diagnostik, kemudian tindakan, obat, saya sudah dapat semua. Itu sudah di-cover oleh asuransi. Kemudian yang berikut, terkait dengan school environment, ini adalah library-nya kami. Ya, library sebenarnya untuk setiap college-nya itu punya library sendiri, tapi ini library secara umum. Itu ada 5 lantai, ya. Ketika kalau saya boring, saya biasanya duduknya di sini, nongkrongnya di sini sambil dengerin musik, karena dia sediakan musik, ya, instrumen. Jadi dia akan ada headset di tempat duduknya itu, jadi kita bisa mendengarkan musik. Karena mungkin banyak assignment, kemudian banyak tugas, banyak jurnal yang kita baca, banyak buku yang kita harus tuntutan untuk membaca. Akhirnya kita boring, ya kita bisa ke sini untuk mendengar untuk relaksasi sebentar, ya. Kemudian selain itu juga kita sebagai international students, kita juga punya opportunity untuk belajar bahasa Chinese atau tidak yang bisa disebut dengan Zhongwan atau tidak bisa disebut dengan Mandarin, ya. Kita diberikan free 1 tahun untuk belajar bahasa Zhongwan. Jadi dari kampus NCKU-nya ini memprovide buat international students untuk belajar terkait dengan culture atau tidak bahasanya mereka, untuk memudahkan kita ketika kita ingin melakukan percakapan sederhana dengan masyarakat lokal. Contohnya ketika kita melakukan untuk membeli sesuatu atau tidak, ketika kita ingin menanyakan alamat ataupun sebagainya. Kemudian ini adalah library. Jadi ini di dalam library, ya. Di dalam library ini seperti gini. Ini hanya cuma salah satu foto, ya. Sebenarnya masih banyak sudut-sudut yang menarik, ya. Bahkan di dalam library juga ada museum, ya. Ada bioskop mini. Itu disediakan untuk kita ketika kita lagi boring ataupun lagi pusing dengan banyak assignment, ya. Kemudian kita juga bisa membooking ruangan khusus untuk individual room. Jadi kita booking ruangan ini ketika kita mau kepengen sendiri di dalam ruangan, kemudian kita mau mengerjakan sesuatu assignment kita atau laporannya kita bisa membooking ruangan ini. Ataupun ketika kita mau mempresentasikan per kelompok, kita bisa booking namanya group room. Jadi kita akan booking ruangan itu di library, kemudian dia akan menyediakan LCD, komputer, kemudian papan, kemudian ada dilengkapi semua fasilitas di dalamnya. Kemudian salah satu foto ini adalah D24. Jadi D24 ini dibuka selama 24 jam khusus untuk semua student di National Cheng Kung University. Jadi ketika kita mau masuk, kita bisa akses menggunakan student ID-nya kita untuk membuka pintu. Jadi kita bisa nongkrong di sini selama 24 jam. Mau tidur di sini boleh. Yang penting tidak mengganggu orang lain, ya. Kemudian yang tadi saya katakan bahwa kita punya
the other opportunity. Walaupun kita bisa part-time job seperti kita bekerja di restoran, ataupun kita bekerja di rumah sakit, ataupun kita bekerja sebagai anak-anak engineering, itu biasanya kerjanya di laboratorium, ya, kerja proyeknya profesor, ya, jadi itu akan dibayar. Selain itu juga, kita juga bisa apply sebagai teaching assistant. Jadi setiap semesternya itu, di akhir dari semester, akan ada announcement di email masing-masing students, ya, di email masing-masing students. Kemudian kita akan apply sebagai teaching assistant. Ketika kita masukkan untuk pengapplyan teaching assistant, profesornya itu akan menilai kira-kira siapa sih yang bisa menjadi teaching assistant untuk mata kuliahnya dia. Kebetulan untuk saya menjadi teaching assistant untuk 3 mata kuliah dalam 2 semester. Untuk semester pertama, semester kedua itu saya menjadi teaching assistant untuk EBP. Kemudian semester ketiga itu saya menjadi 2 teaching assistant di 2 kelas sekaligus. Jadi untuk infection disease dengan etik. Jadi apa sih keunggulan ketika kita jadi teaching assistant, ya? Keunggulan kita menjadi teaching assistant adalah yang pertama, kita bisa dapat banyak pengetahuan juga. Kemudian yang kedua, kita dapat bayaran tiap bulan. Jadi untuk bayaran setiap bulannya itu kita dibayar sekitar 2 juta rupiah, ya. Artinya satu kali masuk dalam 1 minggu kita dibayar 500.000 atau tidak setara dengan 1000 NT, ya. Selain itu juga kita juga bisa mengikuti training. Jadi kita bisa apply untuk ikut training yang sebenarnya di Indonesia biasanya trainingnya itu expensive. Kita melakukan dalam 1 hari bayarnya sampai jutaan. Saya di sana mempunyai opportunity hanya cuman membayar sekitar 25.000 rupiah, ya, untuk training program IRB. Selain juga itu, kita sebagai international students di National Cheng Kung University, itu kita juga bisa punya opportunity untuk apply conference. Ketika kita mau mau ikuti conference, kita bisa apply. Contohnya seperti foto ini. Jadi saya mencoba meng-apply di tahun 2018 untuk ikut conference di Indonesia, di Yogyakarta. Sekaligus sudah dibayarkan, kita bisa traveling, ya, bisa ketemu banyak senior-seniornya kita. Ini adalah foto-foto seniornya saya dari Indonesia yang sudah lulus, ya, di tahun 2018. Jadi sebagai international students kita punya opportunity 1 kali untuk mengapply hibah atau tidak dana untuk mengikuti conference, entah mau conference-nya di Korea, mau conference-nya di Vietnam, atau di US, ataupun dimanapun, kita bisa apply 1 kali setiap tahun, ya. Kemudian kita punya opportunity yang lain juga, kita bisa memvisit, khususnya buat saya sebagai anak kesehatan, kita bisa visit dan mengikuti pelatihan-pelatihan di luar daripada kampus, ya. Contohnya seperti kita visit CDC, jadi infection disease, ya, kita di sana kita akan dilatih untuk menggunakan APD, ya, untuk penanggulangan bencana ataupun terkait dengan Ebola ataupun apa, kita diajarkan semua di sana. Kemudian di other opportunity juga kita punya banyak sekali teman, karena kita sebagai international student ini kita punya banyak banyak teman yang dari berbeda country, kemudian berbeda universitas, kita berkumpul menjadi satu di NCKU. Jadi kita bisa belajar terkait dengan culture setiap orang, ya. Culture universitasnya di sana di bagaimana, kemudian culture kehidupannya di sana bagaimana, itu kita bisa sharing. Ini adalah foto, ini adalah Profesor Monsen, dia berasal dari Minnesota University. Kebetulan dia kunjungi departemen kami dan saya mempunyai opportunity untuk mengantar beliau untuk keliling, ya. Kemudian ini adalah teman-teman saya, jadi kita bisa makan bersama, kemudian kita bisa sharing bersama, ya. Kira-kira apa sih kesulitan kamu, kemudian bisa berbagi kesenangan bersama, nonton bersama, ya. Kemudian yang salah satu ini adalah Profesor Susan, beliau ini profesor dari US juga. Dia sangat banyak memberikan saya pengetahuan terkait dengan conducting research. Kemudian salah satu foto ini adalah buddy-buddy saya. Jadi buddy-buddy untuk anak internasional itu mempunyai opportunity yang sangat bagus dari NCKU. Jadi dia akan menyediakan anak lokal buat kita untuk memfasilitasi kita selama kita tiba di Taiwan. Jadi sebelum kita tiba di Taiwan, si buddy-buddy ini akan meng-email kita kira-kira kapan sih kamu akan tiba di Taiwan, kemudian jam berapa,
Kemudian kamu akan mau tinggalnya di mana. Kalau kamu tinggal di dormitory, dia akan menyiapkan kunci. Kemudian ketika kita turunnya di bandara, dia akan menjemput kita, dan itu free dari universitas yang membayar. Jadi ini suatu kesempatan yang sangat bagus ya dari universitas memberikan pelayanan yang luar biasa buat anak internasional ya. Kemudian untuk kita di kampus, kita ada namanya grup member ya. Jadi setiap mahasiswa sebelum masuk di perkuliahan, dia harus mengirim email ke profesor yang ingin dijadikan advisor-nya. Jadi ketika dia sudah ACC untuk diterima jadi advisor, kita bisa gabung bersama grup membernya dia. Jadi ini adalah profesor saya, beliau yang pakai baju hitam ya. Ini kita lagi acara bersama ya, bersama dengan seluruh membernya beliau. Jadi kita biasanya tiap minggu atau tiap bulan atau tidak setiap selesai event, ini selesai saya ujian, jadi kita akan melakukan atau tidak kita akan kumpul bersama ya, gathering bersama untuk makan. Jadi kita bisa di situ kita bisa sharing ya. Selain itu juga kalau kita sebagai anak internasional di sana, kita punya opportunity kita diskusi dengan profesor. Kalau bagi saya, pengalaman saya, biasanya diskusinya itu 1 minggu 1 kali, itu durasi sekitar 5-8 jam face to face dengan profesor ya, apalagi ketika kita sudah mendekati ujian proposal atau tidak ujian final thesis ya, kita akan berdiskusi itu panjang lebar, dan profesor di sana sangat friendly. Mereka bisa kayak ketika kita mau kontaknya dengan jam 2, jam 3 itu tidak jadi masalah. Jam 2 malam atau jam 3 malam itu tidak jadi masalah buat mereka ya. Ketika mereka masih sadar, mereka akan membalas. Dan mereka di sana banyak bantuan terkait dengan ketika kita punya kesusahan ya, kesusahan misalnya terkait dengan finansial, kita bisa ceritakan kepada advisernya kita. Karena adviser di sana itu sebagai orang tuanya kita di Taiwan. Kemudian kita punya ada namanya group meeting ya. Kalau group meeting ada 2 jenis group meeting. Jadi grup meeting yang pertama itu khusus untuk advisor sendiri dengan anak membernya. Jadi setiap minggu kita diberikan jadwal untuk presentasi. Jadi dia akan melihat sebagaimana progress reportnya kita, sudah sejauh mana sih. Kemudian kita juga bisa grup meeting bersama beberapa profesor ya, contohnya seperti gini, seperti foto ini. Jadi ini grup meeting bersama beberapa profesor, ada 2 gabungan dari 3 profesor. Jadi kita bisa presentasi di depan dan kita banyak dapat masukan dari profesor-profesor dan dari teman-teman grup meeting, dari teman-teman grup meeting ataupun dari teman-teman grup meeting yang berbeda ya. Kemudian selain itu juga kita punya kesempatan menjadi representatif untuk kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan dari beberapa negara, kita bisa menjadi representatif buat event tersebut. Apalagi kalau kita dari Indonesia cuman berdua atau bertiga di sana aja, ya pasti kita akan ditunjuk untuk membawa bendera atau tidak, kita bisa mengikuti oral presentasi ataupun apa ya, kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Kemudian selain itu juga buat teman-teman yang muslim ya, jangan khawatir terkait dengan kita ekspor traditional food dan drink ya. Di sana ada banyak tempat-tempat yang halal ya, terkait dengan jangan khawatir dengan makanan ya. Contohnya di sini 2 orang sahabat saya, mereka adalah PSD saat ini mereka masih di Taiwan ya. Mereka adalah PSD. Jadi kita makan bersama biasanya tiap minggu akhir pekan. Jadi kita makan bersama, kemudian kita ekspor jalan-jalan keliling Taiwan ya untuk melihat mencoba hal-hal yang baru ya. Kemudian kita bisa ekspor drinknya mereka. Apalagi di Indonesia sekarang kan terkenal dengan milk tea. Jadi with boba. Jadi ya berasal dari negara sana ya. Jadi buat kita biasanya minum milk tea di sana seperti minum air ya. Sangat murah, cheaper ya. Jadi selain itu juga kita di sana ini makanan yang paling terkenal di sana adalah tofu dan juga terkait dengan hotpot. Jadi hotpot ini bukan makannya mentah, tapi kita masak sendiri ya. Kita memilih makanan, memilih ikan atau tidak memilih sayur-sayuran atau tidak tofu atau yang lain-lain, kita bisa masak sendiri. Kemudian untuk yang terakhir terkait dengan who is eligible to apply the scholarship. Jadi untuk scholarship di
Taiwan, khususnya di National Cheng Kung University, itu ada beberapa persyaratan ketika kita mau apply ke National Cheng Kung University. Yang pertama adalah kita harus memiliki yang pastinya kita harus memiliki ijazah dan transkrip. Kemudian ketika kita mau apply-nya untuk S2, berarti kita harus memiliki transkrip yang sudah dilegalisir ke bahasa Inggris. Atau kalau bagi teman-teman yang kampusnya belum ijazahnya belum menyediakan versi bahasa Inggris, ya. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman yang mau apply ke S1 bisa dari menggunakan ijazah SMA, kemudian teman-teman mau apply ke S3 bisa menggunakan ijazah S2. Kemudian untuk requirement-nya itu adalah untuk harus IELTS minimal 5,5. Kemudian untuk TOEFL itu harus TOEFL ITP, minimal skornya adalah 527 ya. Kemudian kita harus memiliki minimal 2 rekomendasi letter dari entah dari dosennya kita, mantan dosennya kita, atau mantan PA-nya kita, atau mantan gurunya kita. Kemudian untuk requirement-nya itu, setiap departemen itu ada tambahan requirement-nya sendiri. Contohnya kalau di departemen nursing, khususnya di departemen saya, itu kami harus menambahkan ada salah satu requirement-nya itu adalah RN lisensi, ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan harus memiliki 1 tahun clinical experience. Tapi kalau untuk teman-teman yang kayak di engineering, kemudian di sosial, itu dia tidak punya tambahan seperti gini. Seperti harus ada RN atau tidak clinical experience. Kemudian yang paling terakhir adalah terkait dengan harus sukses dari interview. Bagi saya, kalau saya dulu interviewnya di UGM, kebetulan kita face to face dengan profesornya kebetulan datang ke Indonesia di UGM, dia memberikan seminar, kemudian saya mengikuti interviewnya di sana. Jadi setelah kita ikut interview, ketika kita lolos, dia akan memberikan loa kondisional buat kita. Artinya, loa kondisionalnya ini artinya kita belum sepenuhnya diterima oleh universitas tersebut. Jadi harus beberapa requirement yang harus kita penuhi untuk di-upload ke sistemnya mereka. Gitu. Kemudian untuk scholarship-nya itu yang tersedia untuk NCKU, ya. Sebenarnya kalau scholarship itu banyak ya. Salah satunya seperti LPDP ya, tapi untuk LPDP untuk departemen saya itu tidak tersedia. Jadi yang tersedia untuk departemen saya khususnya di NCKU itu adalah Dikti Scholarship. Ini Dikti Scholarship ini biasanya kita apply untuk dosen-dosen ya. Kemudian ada namanya Taiwan Scholarship. Di dalam daripada Taiwan Scholarship ini ada namanya MOFA Scholarship, MOE Scholarship, MO Scholarship, Taiwan ICDF, kemudian Elite Scholarship. Kemudian untuk saya sendiri, saya menggunakan NCQ Disnet International Student Scholarship. Dan yang terakhir adalah Sinopec Bank Scholarship. Ya, jadi saya akan menjelaskan secara detail terkait dengan apa sih requirement-nya mereka yang mereka butuhkan ketika kita mau apply scholarship tersebut. Kemudian ini adalah Taiwan Scholarship. Jadi Taiwan Scholarship kita bisa apply, kita bisa kunjungin website ini. Jadi saya sudah memberikan file saya ya. Silakan akses melalui link yang saya berikan. Itu sudah ada panduan bagaimana kita mengapply scholarship 4 scholarship ini ya. Jadi kita bisa punya opportunity untuk mendapatkan 4 scholarship ini. Caranya sangat gampang ya. Kita cuman mengumpulkan beberapa requirement, yaitu salah satunya adalah registration form. Jadi untuk registration formnya ini kalian bisa kunjungi website yang tadi saya berikan. Itu kemudian diisi identitasnya kita semua, kita masukkan ke dalam, kemudian kita ada namanya fotokopi paspor sama KK, kemudian ada fotokopi ijazah dan transkrip, kemudian fotokopi LOA. Kalau LOA ini biasanya ada yang dapat LOA kondisional, ada pun yang unconditional, ataupun kita bisa menggunakan registration fee ya pada saat kita pembayaran awal untuk masuk ke universitas. Kemudian kita harus minimal mempunyai 2 recommended letter. Jadi ketika kita mempunyai 2 recommended letter ini harus dimasukkan ke dalam amplop dan harus ditandatangani oleh si pemberi recommended di luar amplop tersebut. Kemudian hal yang paling penting adalah TOEFL khususnya TOEFL ITP atau tidak IELTS berdasarkan skor yang diinginkan oleh setiap universitas.
Kemudian untuk proses pengajuannya itu biasanya dari tanggal 1 Februari sampai 31 Maret setiap tahunnya, ya, satu kali pendaftaran. Jadi ini sangat bagus sekali ya buat teman-teman ketika ingin mengapply 4 scholarship ini, ya, MOFA, MOE, MOS sama Taiwan ICDF. Jadi untuk scholarship ini ya, kita tidak perlu melakukan interview ya, kita tidak perlu melakukan interview, tapi kita cuma mengirim dokumen-dokumen kita ke alamat yang sudah tertera, yang sudah dicantumkan di linknya mereka gitu. Kemudian untuk tunjangan, nah ini tunjangan yang pasti paling ditanyakan sama teman-teman. Berapa sih tunjangan yang didapat? Jadi kalau untuk S1 itu kita mendapatkan tunjangan sekitar 15.000 NT atau tidak setara dengan 7.500.000 rupiah ya untuk per bulannya. Itu untuk uang living cost. Kalau untuk kita sebagai mahasiswa S2 dan S3 itu kita mendapatkan sebesar 10 juta rupiah atau tidak setara dengan 20.000 NT. Ya per bulan untuk biaya hidup. Kemudian untuk biaya kalau kita menggunakan 4 scholarship ini artinya tidak di-cover untuk oleh universitas untuk pembayaran SPP dan uang tulisan fee. Jadi credit fee ya. Jadi kita harus membayar. Jadi dari si MOE-nya ini memberikan 40.000 NT per semester atau tidak setara dengan 20 juta rupiah per semester untuk membayar tutusan fee ataupun membayar SPP-nya kita ya. Tapi ketika kita punya kelebihan ya, misalnya kita mengambil banyak SKS dan akhirnya ada banyak kelebihan yang harus dibayar, itu ditanggung oleh pribadi sendiri atau tidak ditanggung oleh si penerima dari beasiswa tersebut. Kemudian dia ada maksimal ya, maksimal untuk batas bisa di-apply scholarship ini. Jadi untuk S1 maksimal digunakan scholarship-nya ini sekitar 4 tahun, kemudian S2 maksimalnya adalah 2 tahun, kemudian program S3 itu maksimal 4 tahun. Tapi kita bisa apply durasinya itu bisa sampai di-up sampai 5 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah inilah scholarship yang saya gunakan untuk saya selama saya study di National Cheng Kung University Taiwan ya. Jadi untuk scholarship yang saya gunakan ini di-provide oleh universitas ya, di-provide oleh universitas dengan syarat adalah kita mengupload seluruh requirement yang dibutuhkan oleh universitas ya. Dan yang syarat terpenting adalah ketika kita lolos pada saat interview. Jadi untuk syaratnya itu adalah complete the online application form. Jadi nanti ada sistem online yang harus kita masukkan semua biodatanya kita. Kemudian kita harus punya deklarasi. Deklarasinya ini akan diberikan oleh universitas yang akan kemudian kita print, kemudian kita tanda tangan dan kita scan dan upload kembali. Kemudian kita harus punya financial statement. Jadi financial statement ini dalam hal ini adalah ketika kamu putus dengan scholarship ini, ketika kamu tidak mampu untuk menggunakan scholarship ini, siapa sih yang akan memberikan biayanya? Contohnya untuk orang tua atau tidak universitas universitas tempat kamu bekerja, ya. Kemudian untuk application untuk PSD ada tambahan requirement-nya itu adalah dia harus punya proposal, tesis, dan punya publication. Baru bisa di-apply untuk PSD program. Kemudian kita harus punya ijazah yang sudah distempeli oleh ROC-nya di sini. Kemudian juga transkrip yang sudah dilegalisir. Kemudian yang berikutnya adalah harus punya 2 recommendation letter juga. Kemudian yang berikut adalah punya KTP, scanan KTP, kemudian sama paspor, kemudian kita punya study plan, sama English kayak TOEFL atau tidak IELTS. Kemudian yang untuk yang lainnya adalah kita harus ada beberapa requirement yang tadi saya katakan bahwa dari departemen ya. Jadi setiap departemen itu mempunyai requirementnya sendiri-sendiri. Contohnya seperti kami harus ada dari departemen nursing harus punya requirementnya adalah working experience minimal 1 tahun atau tidak kita harus punya RN lisensi. Jadi kita harus upload ke sistem. Kemudian kita membayar application fee. Jadi untuk application fee itu sekitar 800.000
ya, sekitar 800 sampai 1 juta tergantung daripada harga kurs setiap harinya. Nah, ketika kita sudah lolos dari universitas ini, ya, ketika kita sudah lolos dari universitas ini, kita akan mendapatkan LOE unconditional. LOE unconditional ini akan tertera seperti gini. Jadi dia akan tertera apa sih yang dia provide oleh universitas tersebut. Apakah dia tanggung semua ataukah tidak. Jadi dia akan tertulis jelas di dalam LOE unconditional ini. Jadi LOE unconditional ini akan dikirim ke masing-masing mahasiswa oleh universitas. Jadi ketika kita masih di Indonesia, dia akan mengirim melalui pos. Karena apa? LOE unconditional inilah yang akan digunakan ketika kita mau mengapply pembuatan visa, ya, di TETO Jakarta ataupun TETO di Surabaya. Ya. Kemudian yang berikut adalah elite scholarship. Jadi untuk elite scholarship itu dia sama halnya requirement-nya dengan NCKU scholarship, ya. Untuk elite scholarship hanya ditambah adalah SK dosen, ya. Jadi SK pengajaran kita, ya, apabila kita sebagai dosen, kita lampirkan SK dosen kita, pengalaman kita berapa tahun kerjanya, ya. Kemudian untuk biayanya sendiri ketika kita menggunakan biaya NCKU scholarship, jadi contohnya untuk tutusan fee untuk post graduation, ya. Postgraduate itu untuk tutusan fee itu sekitar 20 juta, 22 juta atau tidak setara dengan 44.000 untuk college medicine, ya. Kalau untuk engineering itu sekitar 21 juta untuk college engineering dan sebagainya. Nah, kemudian untuk kredit fee-nya itu kita bayarnya per SKS adalah 2.400 NT atau tidak setara dengan 1.200.000. Jadi tergantung dari berapa banyak kredit yang kita ambil. Ketika kita gunakan NCKU scholarship, haknya kita mendapatkan 12 kredit. Artinya 12 SKS kita bisa apply, ya. Jadi untuk scholarship NCKU scholarship kita tidak perlu memikirkan pembayaran ini, ya. Artinya dia sudah di-cover oleh universitas. Jadi kita tidak perlu memikirkan pembiayaan. Tapi yang kita mikirkan adalah nilai rata-rata kita per semester, ya. Nilai rata-rata kita per semester harus di atas 80. Ketika nilai kita di bawah dari 80, kamu akan dihentikan untuk scholarship NCKU scholarship. Ya, kemudian setiap tahunnya kita akan apply ulang, ya. Kita akan menggunakan transkrip, kemudian IRC. IRC ini adalah KTP dari negara Taiwan itu untuk khusus yang diberikan kepada internasional student atau tidak pendatang dari luar Taiwan yang ingin tinggal di Taiwan. Kemudian kita lampirkan juga fotokopi dari postbanknya kita, ya. Jadi bedanya NCKU scholarship dengan NCKU TETO scholarship itu adalah nilai yang harus kita capai per semesternya, ya. Ketika kita tidak capai untuk scholarship NCKU scholarship 80, ya udah kamu berhenti, atau tidak kamu bayar uang sendiri, atau tidak kamu pulang balik ke Indonesia, ya. Artinya putus semesternya. Tapi kalau kita menggunakan TETO scholarship, itu tidak perlu memikirkan nilainya kita, ya, atau tidak dikti scholarship. Jadi tidak perlu memikirkan nilainya kita. Jadi untuk scholarship ini, NCKU scholarship ini juga men-cover buat kami anak-anak internasional untuk living cost atau tidak biaya untuk sehari-hari, yaitu sebesar 2.500 rupiah, ya. Setiap bulan dia akan masuk di dalam mengirim ke rekeningnya kami masing-masing anak internasional yang menerima NCKU scholarship ini. Kemudian untuk Sinopec Bank, jadi untuk Sinopec Bank adalah scholarship yang sangat kami tunggu-tunggu, khususnya anak internasional. Jadi semua student bisa apply Sinopec Bank. Jadi Sinopec Bank ini adalah uang yang diberikan oleh Bank Sinopec buat anak-anak internasional. Jadi walaupun kamu sudah terima beasiswa NCKU, kamu sudah terima beasiswa TETO seperti MOE, kemudian kamu sudah terima dari Dikti atau tidak LPDP, kamu bisa tetap apply scholarship ini karena dia bukanya untuk semua anak internasional. Jadi untuk kita apply-nya itu sangat mudah, ya. Kita cuma mengisi registration form, kemudian kita minta
minta recommendation letter dari advisernya kita, kemudian kita lampirkan juga transkripnya kita sama fotokopi post bank. Nah, setelah itu mereka akan menilai dokumennya kita. Setelah mereka menilai dokumennya kita kalau kita lolos, kita akan dipanggil masuk ke tahap kedua, yaitu tahap interview. Ya, kalau di tahap interview, ketika kita sudah lolos, kita akan diberikan pemberitahuan bahwa kita berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi beasiswa tersebut kita bisa mendapatkan sekitar 80.000 NT dolar atau tidak setara dengan 40 juta dibayar selama 1 tahun, dibayar 2 kali selama 1 tahun. Jadi setiap semester dia akan mengirim dari rekeningnya kita sebesar 20 juta rupiah atau tidak sebesar 40.000 NT dolar. Ya, inilah beasiswa yang kami tunggu-tunggu selalu sebagai anak internasional di NCKU. Ya, kemudian untuk Sinopec Bank-nya ini juga biasanya akan dibuka setiap 1 tahun sekali di bulan November, ya. Biasanya di akhir bulan November itu akan dibuka Sinopec Bank Scholarship ini, ya. Ya, jadi untuk konklusinya saya, yaitu yang pertama, langkah awal adalah mencari negara mana yang kita tuju, universitas mana yang ingin kita apply, ya. Kemudian scholarship apa yang kita akan gunakan, ya. Itu adalah langkah pertama. Kemudian yang kedua adalah kita prepare semua dokumen-dokumen yang diminta. Contohnya tadi seperti IELTS atau TOEFL atau tidak paspor atau yang lain-lain, ya. Kemudian setelah kita siapkan semua, kita bisa melakukan pengaplaian atau tidak kita bisa melakukan registrasi. Kemudian ketika si universitas itu sudah menyetujui, dia akan memberikan jadwal interview kepada kita. Entah interviewnya face to face atau tidak interviewnya by Skype atau tidak Zoom. Kemudian kita bisa juga ada beberapa scholarship yang mungkin meminta kita untuk interview seperti kayak LPDP, ya, kemudian Budi, ya, atau tidak Dikti, itu biasanya meminta kita untuk melakukan interview. Kemudian kita tinggal menunggu announcement-nya, pengumumannya. Setelah kita lolos, ketika kita lolos ini sudah diterima di universitas tersebut dan sudah lolos dengan scholarship-nya, kita bisa mengapply visa, ya. Kita untuk preparation untuk apply visa. Jadi untuk menuju ke negara tersebut. Kemudian untuk conclusion saya sebagai anak internasional, ya, itu kita di sana kita belajar terkait dengan interculture experience. Jadi kita bisa belajar dari banyak orang seperti yang tadi saya katakan bahwa kita kuliah di sana, kita punya teman berasal dari berbagai negara dan berbagai universitas, ya. Kita bisa sharing di sana, kita bisa belajar terkait dengan culture-nya mereka juga. Selain juga itu, kita di sana untuk culture experience, kita belajarnya terkait dengan group assignment. Jadi kita bisa belajar group assignment, ya. Kita seperti di Indonesia adalah grouping pada saat dosen memberikan tugas kelompok. Kemudian kita bisa internship, ya. Kemudian volunteer, kemudian kita bisa trip, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita di sana itu sebagai anak internasional, apalagi sebagai penerima beasiswa NCKU, kita di sana fokuskan agar tetap belajar. Jadi lebih banyak belajarnya dibanding mainnya. Boleh sih main, tapi ada waktunya. Karena kita setiap hari kita akan belajar paper, membaca jurnal, kemudian mencari banyak literatur, ya. Kemudian kita akan punya kerja sama dengan profesornya kita, ya. Kita bisa diskusi dengan profesornya kita. Itu profesornya kita itu sangat welcome, ya. Kemudian kita juga bisa di sana sistemnya adalah via online semua. Jadi penugasan atau tidak assignment yang diberikan kepada kita harus submit sesuai dengan waktunya. Pada saat misalnya ketika assignment-nya dibuka besok jam 10 pagi harus dikumpul. Sebelum jam 10 kamu harus kumpul. Ketika kamu kumpulnya jam 10 lewat 1 detik aja, sistem mereka akan tertutup. Jadi kamu tidak akan bisa submit assignment-nya kamu, ya. Ya, jadi terima kasih buat perhatian dari teman-teman, ya. Saya harap teman-teman yang mengikuti webinar ini semoga dimudahkan, ya. Semoga
semua informasi yang saya berikan. Mungkin lebih banyak nanti kita diskusi pada saat nanti sesi tanya jawab ya. Jadi banyak teman-teman yang biasa bilang bahwa kita dari kampus swasta ataupun IPK kita sangat rendah, itu biasanya susah untuk ke luar negeri. Tidak ya. Jadi masa depan bukan ditentukan dari kampus mana kamu berasal dan seberapa besar IPK kamu. Tapi bagaimana kamu mendesain diri kamu untuk berkembang, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Bang Apriatno ya, keren banget pembahasannya dan pemaparannya. Nah, pengen ingatin buat kawan-kawan semua yang mungkin udah nyimpan pertanyaan, kawan-kawan bisa ngacung di kolom komentar, sebutkan nama dan asalnya dari mana, asal universitas juga. Nanti setelah sesi tanya jawab, saya akan tunjuk satu-satu siapa yang sudah ngacung di kolom komentar. Okay. Baik, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke pemateri kedua, yakni pada Bang Mulia. Waktu dan tepat, kami persilakan Bang Mulia. Oke, sebentar. Saya mau share screen, bisa kan ya? Bisa banget. Sebentar. Oke. Ya, udah muncul. Udah terbuka belum? Udah muncul. Udah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak moderator dan juga para bapak panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ya atau sharing pengalaman yang sudah saya dapatkan, dan juga teman-teman semua yang mau duduk bersama ya, untuk mendengarkan apa ya istilahnya celotehan dari saya dan Mr. Yatno terkait apa sih yang sudah bagaimana proses dan bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan dan apa saja keuntungan yang telah kita dapatkan gitu kan. Nah, simpelnya saja kita langsung mulai. Ini saya hanya menambahkan apa yang sudah disampaikan Mr. Yat nih, untuk melengkapi saja apa yang menjadi kurang dan sedikit merangkum apa yang telah disampaikan Mr. Yat gitu. Jadi insya Allah ini bisa menjadi tambahan pengetahuan juga untuk teman-teman terkait scholarship gitu. Nah, pertama-tama pada hari ini saya akan menjabarkan 4 subtema ya, atau 5 lah. 4 yang secara garis umum untuk 4 yang kita butuhkan. Pertama itu terkait sumber beasiswa apa saja yang bisa kita dapatkan, terus jenis-jenis beasiswa, nah persyaratan beasiswa atau requirement, dan prosesnya. Gitu. Yang pertama kita langsung ke sumber beasiswa. Sumber beasiswa itu ada yang untuk keluar negeri. Ini saya coba ngebahas terkait keluar negeri semua. Pertama ada beasiswa dari dalam negeri, yaitu LPDP dan beasiswa unggulan. Tapi saya kurang tahu sekarang apakah beasiswa unggulan itu masih memberikan beasiswa untuk ke luar negeri atau tidak, tapi sebelumnya ada program untuk luar negeri, sedangkan dan LPDP juga ini ya sudah sangat lumrah sekali menjadi salah satu beasiswa primadona bagi warga Indonesia yang pengen melanjutkan studinya ke luar negeri gitu, karena berbagai keunggulan dan keuntungan yang diberikan oleh LPDP itu sendiri. Nah, ya yang berikutnya adalah beasiswa yang sumbernya dari luar negeri, itu seperti KAIS, langsung dari Korea, Monbuso, Jepang, DAAD Jerman, Holland Scholarship, ya dari Holland, Australia Award, dari Australia, Turki Bursary, ya dari Turki, dan Ireland Government Scholarship dari Irlandia. Nah, sebenarnya masih banyak lagi beasiswa luar negeri yang diberikan, jadi ini hanya contoh saja dari beberapa negara yang memberikan scholarship-nya. Gitu. Jadi, kalau teman-teman ingin beasiswa, itu yang pertama kali di searching adalah negara mana yang pengen dituju juga. Jadi pertama jurusan apa, minat apa yang kalian tekankan, yang ingin kalian pelajari lebih dalam. Lalu cari negara mana yang sesuai,
gitu kan, yang bagus dengan potensi jurusan yang teman-teman inginkan. Lalu lihat di situ apakah ada program beasiswa yang diberikan. Gitu. Misalnya kayak saya contohnya ada di kimia, ya kan. Saya itu lulusan kimia UNJ, ingin melanjutkan studi saya ke beberapa negara tujuan. Nah, salah satu negara yang saya tuju sekarang adalah Arab Saudi, yaitu King Fahd University of Petroleum and Mineral, di mana kimia yang saya lanjutkan ini mengarah ke arah petroleum dan mineral atau ke arah energi. Sehingga mengapa saya mengambil King Fahd University, karena dari belakang embel-embel petroleum and mineral gitu ya, itu sudah terlihat jelas sekali tujuannya. Jadi teman-teman cari juga negara tersebut dan kampusnya ada atau enggak, gitu kan, atau nyari kampusnya ada di negara mana gitu. Itu yang teman-teman harus pertama siapkan kalau ingin cari beasiswa gitu. Keinginan tersebut harus ada, cari informasinya apa saja gitu. Nah, yang kedua sumber beasiswanya. Tadi kan jenis-jenisnya apa masih sumbernya itu ada yang dari government. Nah, beasiswa dari government ini yang saya maksud adalah di mana pemerintahan negara tersebut yang memberikan beasiswa gitu. Seperti tadi Australia Award itu dari negara Australia sendiri yang memberikan beasiswa. Itu tadi dari dalam negeri ada LPDP gitu kan. Terus ada lagi beasiswa Turki Bersulari itu dari Turki, dari government ya, pemerintahan yang memberikan beasiswa. Ada juga tadi dari kampus. Nah, beasiswa dari kampus ini biasanya emang kampusnya tersebut yang memberikan beasiswa atau profesornya yang memberikan beasiswa. Di mana tadi mungkin saya tangkap Mr. Yato ini dapat beasiswa juga kali dari profesornya ya. Gitu, dari profesornya terkait beasiswa atau tunjangan ya, tunjangan yang diberikan dari profesor ya. Jadi ada beasiswa yang diberikan seperti itu. Gitu. Jadi di mana kita bisa diterima di kampus tersebut dari rekomendasi dari profesor ya. Misalnya kita punya proposal, ya kan? Kita ngajuin ke profesornya, email ke beliau, kita tanya, saya ingin bergabung di research Anda gitu, di program Anda, menjadi mahasiswa Anda, apakah saya bisa gitu kan? Terus minta, misalnya yang diminta persyaratannya pasti sudah kita berikan gitu kan? Kita kirimkan berkas-berkasnya. Jika profesor mengiyakan, nah maka kita bakal dapat istilahnya rekomendasi dari profesornya untuk keterima di kampus di mana beliau ini diterima gitu. Jadi nanti kita bakal disuruh juga daftar ke kampus tujuan kita, di kampus di mana di mana profesor itu bekerja gitu. Nah, di mana profesor itu mengajar atau mengabdi untuk memberikan kita tunjangan tersebut. Jadi itu dari kampusnya, sedangkan dari swasta banyak sekali beasiswa swasta yang diberikan, misalnya dari bank gitu kan, dari perusahaan gitu. Misal kayak kalau di dalam negeri kayak beasiswa Jarum atau apalah macam-macam gitu kan. Nah, sedang ada bank juga banyak tuh, dari bank-bank dunia juga diberikan, bank-bank di Indonesia pun banyak juga memberikan beasiswa untuk melanjutkan ke luar negeri gitu. Itu jadi bentuk-bentuk beasiswa yang ada pecahannya ya, yang saya singkat government, kampus, dan swasta. Nah, jenis beasiswa. Nah, ini jenis beasiswa juga cukup menarik. Jadi ketika teman-teman mau mendaftar beasiswa, itu ntar ada pilihannya. Pertama itu ada full-time student. Full-time student itu jenisnya adalah di mana kita itu udah kayak kuliah seperti S1, gitu kan. Jadi ada perkuliahan dulu, baru setelah itu kita research, gitu kan. Research dan melakukan tesis. Nah, sedangkan untuk research assistant, dia juga degree gitu kan, ada gelarnya juga, S2 juga gitu. Tapi dalam bentuk research assistant, jadi lebih banyak proporsional melakukannya pembelajaran di dalam laboratorium, research yang kita lakukan. Itu tidak terlalu banyak terkait bobot untuk studinya. Nah, biasanya untuk yang full time student itu umumnya ada di negara-negara US. Gitu. Di negara-negara US itu mereka pada banyak program full time student seperti Kanada, US-nya sendiri, Amerika Serikat, dan
sekitarnya lah. Untuk di national US-nya itu memang mereka sistem pembelajaran adalah umumnya full time student. Nah, untuk yang research assistant itu kayak negara seperti yang Mr. Yatno kemarin belajar di Taiwan, itu banyak yang research assistant, banyak di Korea, di Jepang, di Jerman, itu negara-negara yang sistemnya banyak kan umumnya research assistant. Nah, dan juga visit program ini biasanya kerjasama sih ya, atau double degree juga bisa, gitu kan, double degree. Jadi jika teman-teman nih nggak bisa atau belum diterima di kampus luar negeri, gitu kan, teman-teman sebenarnya bisa juga melanjutkan di dalam negeri, tapi cari yang double degree. Nah, yang double degree ini memang cukup, apa ya, istilahnya cukup seksi juga, karena program ini teman-teman bisa dapat 2 gelar, tapi teman-teman harus melakukan pembelajaran di 2 negara, yaitu di Indonesia dan negara yang bekerja sama dengan kampus yang ada di Indonesia. Dan itu pun nggak semua kampus, dan itu pun nggak semua jurusan. Nah, jurusan itu juga tertentu. Misalnya di ITB ada program ini yang kerjasama dengan negara ini untuk yang double degree. Dan itu pun juga mereka pasti punya requirement, punya persyaratan tersendiri, standar sendiri untuk melanjutkan hal tersebut. Biasanya S1-nya itu di dalam negeri, S1-nya semester tahun pertama itu dalam negeri, tahun kedua itu di luar negeri. Ya, tapi ya bagian yang namanya juga double degree, ya teman-teman siap juga dengan pembelajaran yang lebih banyak bobotnya gitu. Karena double degree gitu kan, karena merangkum yang harusnya 2 tahun menjadi 2 tahun saja gitu, dari 4 tahun jadi 2 tahun saja. Jadi teman-teman harus siap gempur untuk yang double degree tadi. Dan visit program ini juga mungkin juga bisa dia non degree, tapi teman-teman kayak bisa datang research kerjasama dengan kampus-kampus tertentu gitu. Jadi benefit-benefit itu juga bisa didapat. Jadi teman-teman bisa misal ke luar negeri. Jadi kayak waktu saya di KFUPM ini, ada student yang datang ke kita itu juga sebagai numpang research juga, dan kampus ini juga butuh student untuk research gitu dari luar. Jadi diambil, dia ngerjain project. Nah, project yang dikerjain sama student ini itu untuk tesisnya dia di Indo. Dan project yang didapat dari kampus yang ini yang udah dikerjakan itu bisa publish jurnal untuk diberikan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah persyaratan. Ini juga mungkin yang menjadi sering ditanya-tanya ya oleh teman-teman, apa saja sih persyaratan yang diminta terkait beasiswa. Ini umumnya saja, ini juga sedikit merangkum apa yang sudah dijabarkan dari Mr. Yatno ya. Pertama itu complete transcript. Ya, complete transcript itu ijazah teman-teman, ijazah dan transkrip nilai itu harus dalam versi bahasa Inggris. Itu yang tadi kata Mr. Yatno, jika belum dalam bahasa Inggris maka ditranslate ke bahasa Inggris di tempat yang emang dia sudah tersumpah gitu, maksudnya bukan sembarang tempat. Contoh, kalau bisa aja kalau emang kampus teman-teman menerima jasa translate, nah di situ teman-teman mendingan langsung translate saja. Kayak di kampus saya di UNJ itu ada jasa translate-nya, maka itu sah gitu dan diterima oleh di luar negeri. Tapi teman-teman nggak bisa untuk minta temen gitu kan, misalnya dia jago bahasa Inggris tapi dia bukan yang tersumpah atau apapun, atau yang bukan di bawah naungan perusahaan yang bagian resmi dalam penerjemahan transkrip, itu teman-teman nggak bisa gitu untuk melakukan hal tersebut. Terus statement of purpose ini adalah statement atau tulisan atau apa ya istilahnya, letter yang teman-teman tulis gitu kan, terkait pengenalan diri teman-teman, apa tujuan teman-teman untuk kampus, untuk kuliah tersebut, kenapa milih kampus tersebut, itu teman-teman harus masukin tuh. Jadi sebenarnya ini ada materi khusus terkait statement of purpose itu bagaimana sih strateginya gitu. Teman-teman bisa lah searching di internet strategi membuat statement of purpose yang kece gitu ya, sesuai dengan biasanya diminta oleh kampus, karena akan yang dilihat itu bukan hanya siapa diri kita, tapi juga visi kita ke depan untuk seperti apa gitu. Terus juga yang ingin diketahui kampus, kenapa sih lu mau ngambil kampus gue istilahnya gitu, kenapa sih mau masuk sini gitu kan.
emang apa yang kalian tahu terkait kampus kami gitu, kenapa kalian milih kami. Nah itu teman-teman juga jangan dilupakan. Dan juga setelah studi, teman-teman tuh mau ngapain, itu juga harus jelaskan gitu. Jadi kalau misalnya setelah studi ngapain, kita nggak nulis apa-apa ya, nanti nggak tahu akan jadi seperti apa, misalnya di tulisannya gitu. Ini dalam bahasa Inggris ya, karena mereka nggak kenal tuh bahasa Sunda, itu mereka nggak kenal bahasa Jawa gitu. Pakai bahasa Inggris ditulis semua. Nah itu jabarkan semua. Misal saya seperti saya di kimia, ketika saya selesai maka saya akan melanjutkan studi saya sampai S3. Ketika S3 saya selesai, maka saya mungkin akan mengabdi menjadi dosen, gitu kan? Atau bekerja di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu yang bagian penelitian kemana-mana, banyak lah LIPI itu. Nah, atau juga nanti masuk ke pemerintahan, ke Kementerian Energi misalnya, macam-macam lah. Misalnya teman-teman harus jelaskan secara visioner apa tujuan di kampus itu dan apa yang akan dilakukan setelah itu. Nah, yang berikutnya itu identification, yaitu dalam bentuk fotokopi, KTP ataupun paspor. Ya, tapi yang lebih kuat sebenarnya memang paspor, tapi jika mencantumkan dua-duanya juga lebih baik. Jadi paspor teman-teman itu cantumkan gitu terkait ID card gitu ya. ID kalian itu paspor, karena itu udah internasional dan terpercaya, semua bisa dideteksi dari sana. Nah, recommendation letter. Recommendation letter ini surat rekomendasi yang bisa kita dapatkan dari orang-orang terpenting gitu. Misal, kalau kita di akademika, berarti yang kita bisa minta adalah rekomendasi dari dosen, gitu kan. Nah, siapa dosennya, gitu. Kalau bisa, yang sudah profesor, yang sudah bergelar profesor. Pun kalau emang nggak banyak profesornya, cari yang minimal doktor, gitu pendidikannya. Dan juga memiliki publish jurnal yang banyak, karena mereka juga akan melihat rekomendasi siapa sih yang merekomendasikan kita gitu untuk melanjutkan studi. Makanya luar biasa juga. Nah, apalagi juga jabatan atau posisi yang memberikan rekomendasi. Mungkin misalnya kayak yang memberikan adalah dia sudah profesor, dekan di fakultas teman-teman. Nah, itu udah kuat banget tuh, karena bukan sembarangan kan gitu. Untuk dekan di fakulti itu bukan sembarangan. Nah, jadi mereka akan menimbang hal-hal tersebut gitu. Terus color photograph ya, foto biasa gitu kan. Ingat umumnya diminta adalah setengah badan, dan backgroundnya mungkin bisa merah, bisa apa gitu ya. Tapi backgroundnya jangan warna reggae ya gitu. Atau fotonya juga jangan yang narsis gitu. Ya cukup kayak foto KTP gitu. Kalian nggak usah ada tangan begini atau begini gitu kan. Itu nggak perlu gitu. Jadi cukup setengah badan saja yang diberikan gitu kan. Jarang sekali diminta full gitu, jarang. Saya juga belum pernah menemukan foto yang diminta secara full body gitu. Paling setengah badan aja, mukanya jelas gitu ya, jangan pakai topeng atau jangan pakai masker gitu. Boleh masker yang ada gambarnya gitu, jangan juga gitu. Tapi emang normal saja gitu. Ya seperti foto KTP lah. Terus CV. Nah, kurikulum vitae ini atau tentang biodata kita. Ini juga cari bikin dan bentuk dalam format yang eye catching lah, gitu ya. Dalam format yang bagus, karena banyak sekali sekarang sudah bertebaran bentuk-bentuk CV yang menarik untuk dilihat. Dan kalau bisa buat saja dalam satu page, satu halaman saja, gitu. Dalam satu halaman, jangan lebih gitu, karena akan ribet sekali kalau untuk lebih. Tapi jika pun emang teman-teman kece banget gitu ya, cantumkan saja yang benar-benar misalnya word-word yang sudah kalian dapatkan, teman-teman dapatkan yang skalanya nasional, tingkatnya tinggi gitu, atau internasional gitu. Jadi cantumkan hal tersebut. Tapi kalau misalnya cuman kegiatan jadi ketua panitia apa gitu, ya boleh lah. Tapi kalau emang teman-teman udah nggak punya lagi yang bisa dimasukkan gitu ya, jadi ketua panitia acara gitu, atau misalnya jadi moderator di acara yang sekarang gitu. Kalau menurut saya agak kurang gitu. Atau saya nih sebagai narasumber
ngisi di webinar ini gitu. Sebenarnya kurang sih, tapi cari yang word-wordnya emang tingkatnya bagus gitu, nasional atau internasional. Jadi ini saya juga saran buat teman-teman yang mungkin bergerak di bidang organisasi, itu juga ketika emang mau memberikan apa namanya sertifikat, itu teman-teman kalau bisa berikan dalam bentuk bahasa Inggris atau bilingual juga, Inggris Indonesia atau bahasa Inggris, karena bisa jadi modal juga buat teman-teman untuk mencantumkan atau melampirkan kegiatan-kegiatan tersebut atau hal-hal lain, word-word yang diberikan gitu. Jadi saran saya kasihlah dalam bentuk bahasa Inggris. Bisa lah teman-teman untuk yang simpel-simpel aja gitu. Desain nggak usah terlalu yang wah banget. Desain tuh simpel aja karena yang dilihat kontennya dari isi sertifikatnya gitu. Jadi bahasa Inggris kalau bisa saran saya. Terus CV juga yang lengkap gitu ya. Tapi nggak usah sampai ditulis terkait makanan favorit, minuman favorit tuh nggak usah gitu. Tapi CV terkait akademik gitu, akademik yang teman-teman punya gitu kan. Apalagi sampai nulis mantan tuh siapa gitu kan, nggak usah juga gitu. Atau kayak yang di calon umumnya siapa itu nggak usah ditulis juga. Jadi teman-teman tetap yang terkait akademik aja yang dimasukkan. Nah terus untuk TOEFL atau IELTS ini merupakan persyaratan beasiswa, persyaratan bahasa yang secara umum diminta di semua kampus. Bahkan di Indonesia sendiri juga biasanya minta TOEFL itu sendiri. Bahkan kemarin aja CPNS minta TOEFL. Nah, hati-hati terkait TOEFL ini, karena yang TOEFL yang diminta ini adalah TOEFL ITS. Gitu. Jadi kalau teman-teman buka ITS, nah itu ntar kalian bisa tahu TOEFL apa yang diminta. Jadi ada TOEFL IBT dan teman-temannya. ITP juga bisa, tapi emang sekarang nggak semua negara yang nerima TOEFL ITP. Jadi ada beberapa negara saja yang nerima ITP. Yang diminta itu umumnya IBT gitu, yang internet base. Kalau ITP kan paper ya bentuknya, paper base gitu. Ini diminta internet base atau IELTS. Nah, IELTS ini juga bentuknya dia paper base ya, IELTS ini. Nah, jadi untuk TOEFL kalau bisa yang ada logo ITS-nya, nggak bisa teman-teman pakai TOEFL-nya dari LIA gitu misalnya. Kan dia LIA punya hitungan sendiri, tes TOEFL sendiri gitu. Jadi ntar ada lambang LIA gitu misalnya. Itu nggak bisa. Jadi TOEFL ITS itu emang logonya ITS, ETS ini gitu. Dan nggak ada yang lain-lainnya selain logo ITS gitu. Terus GRE atau GMAT ini nggak semua kampus yang minta gitu. Untuk GRE itu kalau di kita disebutnya TPA, tes potensi akademik itu. Nah, itu namanya GRE atau GMAT. Ini nggak semua kampus yang diminta. GRE itu umumnya yang diminta untuk terkait jurusan-jurusan MIPA kayak kita atau engineering atau ya yang berbasis science. Sedangkan yang GMAT ini biasanya diminta berbasis ke arah keekonomian, bisnis gitu kan. Kuliah bisnis dan lain-lainnya itu dimintanya GMAT. Nah, yang berikutnya adalah proses. Tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Mister itu terkait proses. Pertama ada yang prosesnya dengan online saja. Jadi teman-teman buka websitenya, apa aja requirement yang diminta, teman-teman penuhi secara online, ya kan? Nah, sudah jika terpenuhi kan hanya tinggal menunggu kabar apakah diterima atau tidak. Gitu. Kalau contohnya kayak di kampus yang saya, itu hanya sistemnya online saja. Mengisi berkas yang diminta, requirement-nya. Jika sudah terpenuhi, maka akan dikabarkan dan dapat LOA, Letter of Acceptance. Nah, ada yang sistemnya ketika sudah online, dia memiliki tahap interview. Nah, jadi ketika semua berkas sudah sama mereka sudah diterima, maka ada tahap yang namanya interview. Nah, perbedaan antara online dan yang pertama dan yang kedua, kalau yang pertama, jika teman-teman udah nggak lolos, ya udah buang gitu. Jadi di online yang kedua ini bisa saja teman-teman masih ada kesempatan, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang minor gitu kan. Nanti di interview gitu, atau kayak statement of purpose itu, kalian mungkin kurang berasa nih menurut mereka yang menyeleksi gitu kan. Nah, maka di interview ini kalian bisa menekankan diri apa maksud dari hal-hal tersebut, maka dia akan mengorek
interview-interviewnya gitu. Nah, yang ketiga ada yang online dan kirim berkas. Kalau pengalaman saya itu yang online kirim berkas itu kayak dari Jerman. Jadi teman-teman ngisi online dan juga harus ngirim berkasnya ke sana. Gitu. Nah, ada juga yang dia punya cabangnya misalnya di Indo gitu. Kayak kalau saya Monbuso itu kita ngisi online, tapi juga ngirim ke kedutaan Jepang yang ada di Indonesia gitu. Kirim berkas ke sana. Ada yang emang online kirim berkas terus ada tahap interviewnya juga gitu. Jadi teman-teman juga tadi baca juga step-step yang diminta, step-step yang akan mereka berikan dalam penerimaan beasiswa, calon penerima beasiswa itu sendiri. Yang terakhir, ya, yang terakhir adalah tentang keuntungan apa saja yang teman-teman dapat terkait menerima beasiswa itu sendiri. Ya ini secara umumnya aja, biaya pendidikan lebih ringan, bahkan terkesan nol, teman-teman nggak mengeluarkan uang sepeser pun untuk kuliah, gitu kan. Bahkan ada yang ditanggung asramanya, terus asrama atau tempat tinggalnya juga. Jadi uang itu diberikan, jadi teman-teman nggak usah bayar kuliah, dan teman-teman dapat biaya uang di mana untuk biaya hidup seperti asrama, makan dan lain-lainnya itu ngatur sendiri. Ada juga yang beasiswa di mana teman-teman uh, sudah diberikan asrama, tempat tinggal dari kampus, jadi teman-teman tinggal dikasih uang makan dan uang buat beli buku atau apalah gitu-gitu. Itu tergantung nanti beasiswa atau keuntungan apa saja yang diberikan ya. Tadi seperti yang Mas Yatno beritahukan kepada kita tentang uh, apa aja yang didapat kala menerima beasiswa dari sumber yang memberikan kita beasiswa tersebut. Terus yang berikutnya yang di luar dari itu adalah motivasi untuk belajar lebih giat. Karena bagaimana kita ketahui ketika sudah di luar, di negeri orang, itu uh, akan memotivasi kita bahwasannya kita layak untuk terus melanjutkan studi kita. Terus juga ketika sudah belajar di luar itu kita harus survive gitu. Percuma sudah jauh-jauh keluar, tapi ujungnya kita gagal gitu kan. Ya walaupun kita nggak tahu bagaimana, kalau apalagi gagal karena males-malesan gitu. Jadi kalau emang karena ada faktor lain dan lain-lain yang kita emang nggak bisa untuk tidak melanjutkan putus di studi kita ya, itu sudah di luar kendali kita gitu. Tapi ketika kita sudah berusaha keras gitu. Tapi kalau putus karena malas-malasan, ya sudah terima tanggungannya gitu. Sayang juga waktu yang sudah terbuang, umur yang sudah terbuang gitu kan. Tapi ujung-ujungnya gagal juga gitu. Walaupun memang bakal ada keuntungan lainnya seperti tadi memperluas jaringan pertemanan. Jadi teman-teman itu punya temannya bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga punya teman-teman bertaraf internasional gitu. Bisa dari berbagai negara. Kayak di tempat kampus saya punya teman dari terutama dari Saudi ini sendiri, terus dari Nigeria juga ada, dari India, Pakistan, Bangladesh, terus dosen juga kenalan-kenalan dari UK, dari US gitu-gitu. Jadi banyak lah berbagai jenis teman dan memiliki sifat karakter yang berbeda-beda. Itu bisa teman-teman dapetin. Dan bahkan teman-teman juga bisa kenal dengan teman-teman kenal dengan teman-teman yang mereka bekerja di sini. Mereka yang kerja di perusahaan di luar negeri itu bukan orang sembarangan dong, gitu kan. Dan kalian bisa nih menjadikan mereka teman kalian dan bisa berbagi juga, misalnya untuk kalau emang pengen kerja di perusahaan gitu misalnya, kalian bisa minta tips bagaimana bisa melanjutkan, bisa masuk ke perusahaan tersebut gitu kan. Itu enaknya. Dan berikutnya belajar budaya dan bahasa. Jadi dengan di luar negeri ini, teman-teman bisa belajar culture di negara setempat, dan juga bisa belajar culture dari negara lain. Karena teman kita bukan hanya di tempat negara tersebut, tapi dari berbagai negara juga. Namanya internasional ya. Internasional program gitu kan. Jadi emang isinya di situ biasanya kampus mengadakan event tentang menampilkan kultural kita gitu dari negaranya masing-masing. Nah itu di situ teman-teman juga bisa tahu tuh, oh mereka ntar akan menonjolkan
apa saja sih karakteristik yang mereka berikan. Itu ada tuh event-event yang seperti itu. Nah, yang terakhir ini mungkin juga menjadi nih ya, yang hal-hal yang menarik di mana kita bisa jalan-jalan lebih murah gitu ya. Maksudnya lebih murah, kita diongkosin nih untuk berangkat ke negara sini, kita diongkosin gitu kan. Nggak usah harus ngeluarin lagi uang kos ke sini gitu kan. Dan teman-teman bisa mengunjungi tempat-tempat yang wisatanya emang bagus-bagus gitu di negara tujuan masing-masing. Seperti saya, alhamdulillah adalah jalan-jalan juga ibadah gitu ya. Itu bisa ke Tanah Haram, ke Mekah dan Madinah gitu. Alhamdulillah di sini umroh kapan saja kalau saya mau umroh silakan umroh gitu. Kecuali sekarang lagi pandemi ini itu nggak bisa. Gitu. Kapan saja saya mau umroh silakan umroh gitu. Karena di sini untuk umroh nggak ada harus naik apa daftar travel dulu gitu-gitu enggak, tapi bisa langsung datang ke Mekah, Ka'bah umroh ya umroh gitu. Dan kalau mau ke Madinah, Madinah aja silahkan. Itu yang seperti di negara di Saudi ini yang saya tempati ini. Itu adapun di negara-negara lain banyak sekali wisata-wisata yang bisa dikunjungi. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Itu tadi ya penyampaian bahasan mengenai bagaimana kuliah di Arab Saudi dari Bang Mulia. Terima kasih Bang Mulia. Selanjutnya, saya menghimbau pada kawan-kawan peserta semua apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dan kalian bisa langsung sertakan nama dan asal universitasnya di kolom komentar, dan nanti saya akan sebut dan kawan-kawan bisa aktifkan suaranya untuk langsung bertanya. Terima kasih. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk ini Bang, dari Holib Badaru. Ini mungkin Holib Badaru mungkin bisa langsung sampaikan via suara, mau nanya ke siapa. Kedua-duanya boleh juga. Ya, Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya Holif mau bertanya tentang ada nggak sih beasiswa di luar negeri yang memiliki kualifikasi tertentu dari penyesuaian latar belakang calon penerima beasiswa. Seperti misalkan kalau ke luar negeri itu hanya khusus untuk profesi-profesi tertentu saja, tidak bisa semua international student bisa apply beasiswa tersebut. Terima kasih, Bang. Dari Bang Mulia dulu mungkin ya. Oke, dari saya. Kalau setahu saya ada. Jadi di mana teman-teman misalnya emang biasanya juga ada beasiswa khusus per bidang gitu. Misalnya kayak teman-teman di bidang desain misalnya. Itu dia mempunyai kualifikasi untuk terkait apa kayak desain apa gitu teman-teman tuh ada tuh beasiswa kayak di DAAD. Setahu saya juga banyak untuk dirincikan ada beasiswa untuk bidang ini, bidang ini, bidang ini gitu. Dan bahkan ada yang kalau salah Australia itu saya tahu punya latar belakang atau DAD ya saya lupa latar belakang kerja berapa jam gitu, berapa jam pengalaman bidang kerja di misalnya teman-teman pernah kerja di LIPI misalnya itu berapa tahun jamnya itu harus dikasih tahu apa di Fulbright ya dari Fulbright scholarship juga kalau salah itu diminta. Jadi pengalaman kerja sudah berapa tahun di bidangnya itu juga menjadi kualifikasi yang mereka minta. Ada, jadi kampus-kampus atau beasiswa-beasiswa yang minta terkait bidang latar belakang atau pekerjaan yang minta. Bahkan ada juga, kalau di Indonesia, beasiswa untuk calon dosen, atau beasiswa untuk dosen, maaf, beasiswa untuk dosen. Itu juga ada, gitu. Jadi khusus kan berarti untuk dosen, walaupun emang nggak umum untuk, nggak khusus untuk dosen pengajar apa, tapi profesi kan sebagai dosen. Itu beasiswa tersebut ada. Jadi teman-teman juga bisa cari beasiswa terkait profesi yang sudah dimiliki latar belakangnya. Tapi pasti ini apa? Kalau untuk beasiswa S2 pasti ada background S1-nya dulu dan itu harus juga dicantumkan selama memenuhi apa? Standar yang mereka berikan. Mungkin itu kali ya yang dari saya bisa ditambahkan oleh Mr. Yatmo. Ya, baik. Mungkin saya tambahkan. Baik, Mr. Yatmo. Oke, saya tambahkan ya. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Oke,
Ya, jadi terkait dengan beasiswa yang biasanya difokuskan kepada kualifikasi tertentu, sebenarnya kayak LPDP, contohnya seperti LPDP. LPDP itu dia akan tujuan ke kampus mana yang masuk list LPDP, tapi di bagian list LPDP itu tercantum jurusan manakah yang dia cover. Misalnya nih, dia NCKU termasuk di list LPDP. Kemudian untuk jurusan yang di cover hanya cuma nursing dengan public health. Berarti cuma 2 jurusan itu. Kita dengan jurusan yang lain tidak bisa mengapply jurusan scholarship tersebut. Sama halnya dengan yang tadi saya sampaikan bahwa di Taiwan Scholarship yang ada MOFA, MOE sama MOS sama Taiwan ICDF itu untuk teknik biasanya ngapply-nya ke MOFA sama MOS. Kemudian untuk yang dari kesehatan itu background-nya itu harus apply-nya ke MOE atau tidak ICDF. Tapi ICDF ini hanya cuma difokuskan kepada public health. Tapi kalau untuk MOE biasanya untuk keperawatan gitu. Tapi secara garis besar sih kalau untuk latar belakang ya seperti yang tadi bilang sama Mr. Mulia ada sebenarnya ya. Jadi ketika kita mau apply suatu scholarship itu kita melihat dulu listnya dulu apakah di cover untuk jurusannya kita ini atau tidak. Kemudian kalau untuk yang tadi NCKU scholarship itu dia apply, dia bisa mengcover semua walaupun kamu dari background apapun dia bisa cover, yang penting kamu diterima di National Cheng University gitu. Mungkin kalau saya sih kalau untuk universitas itu biasanya dia cover kok semua jurusan yang dia apply oleh mahasiswanya kalau dapat beasiswa dari universitas. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Oke, itu tadi jawaban dari peraknya Khalid Badarul. Gimana, Lip? Halo, Khalid. Oke, Kak. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan. Oke, ada dari Arum. Boleh lu langsung hidupkan mic-nya, langsung tanya aja. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman dan abang-abang pemateri sekaligus moderator. Singkat saja, sebelumnya perkenalkan saya Arum dari UNTAN, dari Prodi Hubungan Internasional. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, mungkin ingin melanjutkan pertanyaan dari Khalid tadi, ada nggak sih Bang, kayak negara-negara yang menerima semua jurusan gitu, karena mayoritas yang mengikuti kegiatan ini seperti peserta mungkin ini tidak berasal dari jurusan sains gitu, dari jurusan sosial dan juga saya sendiri dari HI gitu. Ada nggak sih mungkin negara-negara lain yang sesuai yang saya tangkap dari penyampaian abang-abang dan abang-abang pemateri hari ini, yaitu mungkin lebih memfokuskan kepada negara Taiwan dan negara Arab Saudi ya. Dan juga kita tahu bahwasanya mereka punya ciri khas masing-masing terhadap jurusan yang akan mereka terima dalam hal beasiswa. Mungkin singkatnya ada nggak sih negara kayak yang menerima semua jalur jurusan dari mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa? Terima kasih. Oke. Mungkin ke Bang Mulia dulu ya. Bisa, Bang? Oke. Dari saya, sebenarnya gini, semua negara pasti ke Indonesia, maksudnya ada jurusan yang mereka punya secara umum gitu kan. Nah, kalau teman-teman nanya apakah semua siswa sembari beasiswa itu bisa menerima semua jurusan, itu balik lagi ke pemberi beasiswa, karena pasti setiap dari pemberi beasiswa punya kriterianya masing-masing. Tadi sih yang saya beritahukan itu requirement-nya, persyaratan yang umumnya diminta oleh kampus di mana-mana gitu ya, pemberi beasiswa secara umum, dan secara khusus mereka minta terkait jurusannya masing-masing gitu, yang akan ditanyakan, yang mereka inginkan gitu. Jadi sebenarnya yang tadi saya jelaskan juga nggak hanya untuk sains, tapi secara umum. Nah, kalau ditanya apakah ada dari yang umum, sangat banyak juga, apalagi di Amerika, di Inggris, di Jerman itu dibuka banyak sekali, di Australia banyak sekali dibuka beasiswa untuk yang jurusan-jurusan kayak bisnis, ekonomi, pendidikan,
Terus juga banyak lah beasiswa biasanya nggak hanya sains gitu. Banyak sekali kok di negara-negara di mana aja gitu bahkan ya. Nggak ini kok nggak hanya terfokus untuk banyaknya di sains atau di mana gitu. Jadi teman-teman kalau emang tadi kunci dari saya kalau emang mau mencari beasiswa itu yang tadi saya bilang mau jurusan apa, terus cari misalnya kampus tujuannya gitu kan atau cari aja untuk jurusan teman-teman kampus mana sih yang dia itu bagus dalam jurusan tersebut gitu kan. Misal teman-teman udah punya listnya nih dan itu dia ada di negara mana saja. Nah, negara tersebut teman-teman cari apakah di negara tersebut ada beasiswa untuk apa jurusan teman-teman gitu loh. Atau emang mau nyari dari jurusan, terus yang ada beasiswanya negara mana aja itu teman-teman juga bisa pakai cari tipsnya seperti itu. Misal teman-teman mau nyari accounting gitu kan, masukin aja accounting gitu, scholarship. Nah, ntar ada nih negara ini memberikan accounting, negara ini memberikan accounting, gitu, macam-macam. Terus mau cari tentang bisnis, mau cari tentang hubungan internasional, bahkan untuk bahasa saja, ya kan. Walaupun nih teman-teman pengen belajar uh, bahasa Inggris di negara Inggris, teman-teman juga bisa belajar bahasa Inggris di kampus yang di luar non Inggris gitu ya, di luar UK itu juga ada gitu. Bahasa aja teman-teman bisa dapat beasiswanya. Tentang seni gitu, macam-macam teman-teman juga bisa dapat. Tadi yang saya kayak di Jerman yang DAAD itu kalau salah saya ingat tuh ada seninya juga. Mereka memberikan beasiswa untuk yang jurusan seni bahkan. Gitu. Jadi lagi-lagi terbalik ke pemberi beasiswa gitu. Biasanya memang mereka punya kriteria tujuan mereka untuk siapa yang diberikan beasiswa. Kayak misalnya kan nggak mungkin, misalnya kayak beasiswa dalam negeri ke Pertamina, tapi dia nyari orang seni gitu kan. Karena yang memberikan beasiswa aja dari tentang Pertamina, perminyakan gitu-gitu. Tapi untuk apa mereka mau mencari yang seni gitu. Nah jadi balik lagi ke pemberi beasiswa itu sendiri. Ada juga yang beasiswa khusus untuk mereka-mereka dari yang jurusan non-science gitu. Gitu Arum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Makasih Mas Mulya. Makasih banyak atas Oke. jawabannya. Mungkin dari Bang Yatno, Bang. Oke ya, mungkin saya sih sependapat dengan Mr. Mudia ya terkait dengan pertanyaan dari Miss Arum Islami ya. Seperti yang tadi saya jelaskan awal bahwa untuk requirement-nya setiap untuk yang general penerima dari beasiswa itu tergantung daripada si pemberi scholarship itu. Jadi contohnya seperti teman saya. Teman saya kebetulan dia juga HI, dia ngambilnya di Rusia. Jadi dia gunakan scholarship-nya adalah Rusia Scholarship. Jadi sepintar-pintarnya planningnya kita yang pertama adalah kita mencari dulu negara mana yang dituju, kemudian listkan kampus-kampus mana, kemudian jurusan kita yang kita ingin apply apakah ada di situ atau tidak. Setelah kita list, kita buka di websitenya kampusnya. Jadi kita bisa masuk ke admissionnya mereka, kemudian lihat apa namanya untuk scholarship-nya yang diperuntukkan. Jadi kita bisa apply di situ apakah scholarship-nya itu dari universitas ataukah scholarship itu dari negara itu sendiri ataukah scholarship itu dari negaranya kita. Tapi dilihat lagi apakah list dari departemen atau tidak majornya kita itu termasuk di dalamnya atau tidak gitu. Kalau saya seperti gitu, saya kembalikan. Oke, itu tadi jawaban dari dua narasumber kita. Udah, gimana Rum? Udah ya? Dapat ya? Oke. Ada pertanyaan selanjutnya lagi nih dari Alfiansah. Oke, pada Alfiansah mungkin boleh langsung sampaikan lewat suaranya, dihidupkan mikrofon. Alfiansah. Halo. Alfiansa ada lagi online nggak? Halo, Vi. Oh, ada ya. Oke, langsung sampaikan, Vi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung tanya kepada pemateri, kan banyak nih Bang, maksudnya beasiswa yang mewajibkan kita mendapatkan LOE, apalagi LPDP.
Yang saya ingin tanyakan di sini, kan biasanya kalau kita daftar ke universitas, apalagi universitas di luar negeri, kita harus mendapatkan LOE dulu dari universitas. Gimana, Vi? Suaranya ngilang deh. Halo, Alfi. Halo. Ayo, udah boleh, nanti aku bacakan deh. Iya, mungkin yang lain juga ada pertanyaan mau diajukan. Boleh aja sih. Langsung sampaikan di kolom komentar. Halo? Siapa yang bertanya? Halo? Halo, ini suaranya udah masuk lagi sih, Pi. Diulang ya? Oke, bisa langsung aja. Langsung singkat ke materi. Biasanya kan Bang, kalau misalnya beasiswa LPDP itu mengisyaratkan bahwa kita harus mendapatkan LOE untuk mendaftar ke universitas. Yang saya tanyakan ini, jika universitas itu bukanya bulan Mei, sedangkan pendaftaran LPDP itu bulan Agustus, apakah LOE itu bisa kita tunda untuk mendaftarkan ke LPDP? Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Alfi. Mungkin dari Mayatno langsung ya. Oke ya. Tadi ada nyinggung-nyinggung juga. Oke, terkait dengan LPDP ya, karena mungkin saya juga bukan penerima LPDP ya. Jadi kalau yang pengalaman yang saya dengar sih, katanya kalau misalnya salah satu requirement-nya adalah LOE, baik LOE unconditional ataupun LOE kondisional. Jadi ketika kita apply-nya di bulan yang berikutnya, awal bulan, kemudian LPDP-nya itu apply-nya untuk universitasnya itu di satu bulan setelah LPDP mau ditutup. Jadi saran saya sih lebih bagus mencari universitas yang lain dengan jurusan yang berbeda, jurusan yang Anda inginkan. Jadi tidak bergantung pada salah satu universitas itu tersebut. Ya, kalau dari saya seperti begitu. Oke, gitu ya, Vi. Dari Mr. Mulia masih ada gak sih dalam... Oke. Ini kayaknya Kalau udah live deh. Oh, ada. Oke. Ada ya. Oke. Dari saya, jadi gini. Tadi kasus yang dikasih tahu Alfian tuh gini ya. Deadline dapat LOE hanya sampai bulan Mei, sedangkan LPDP baru buka di Agustus gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu nanti dibalikan ke pemberi LOE. Apakah mereka mau memperpanjang LOE-nya untuk setahun ke depan gitu. Jika emang mereka nggak mau ya sudah, teman-teman nggak bisa memasukkan LOE tersebut ke pendaftaran LPDP gitu, karena LPDP menerima LOE yang masih berlaku. Misalnya teman-teman emang bulan Mei itu sudah habis, jadi teman-teman nggak bisa mengajukan LOE tersebut. Jadi coba tanyakan email ke pihak pemberi LOE tersebut gitu kan, apakah ini bisa ditunda untuk masuk di tahun depan gitu. Karena untuk mengajukan karena proses LPDP itu ini ya panjang prosesnya, butuh waktu berapa saya lupa, setahun apa 2 tahun gitu saya lupa. Nah, setahun apa 2 tahun saya lupa untuk proses LPDP mendapat minimal LPDP itu. Jadi teman-teman kalau mau mengajukan ke LPDP itu LOE-nya harus masih berlaku gitu. Atau mungkin ketika nggak berlaku sudah batal atau enggak,
gitu kan. Itu udah hampir ketemu, saya juga kurang tahu apakah mereka masih menerimanya, apakah masih kuat untuk diterima atau enggak, saya juga kurang tahu di dalamnya. Tapi saya yakin mereka lebih memprioritaskan yang punya LOA gitu. Walaupun saya juga dapat cerita, mungkin yang nggak punya LOA itu bisa aja diterima, tapi diberikan waktu untuk mendapatkan LOA gitu, selama proses dalam proses proses penerimaan beasiswa. Jadi ntar teman-teman, ini cerita dari teman saya yang dari LPDP juga. Jadi nanti teman-teman dikasih ke TOEFL IELTS gitu untuk diambil GRE, tapi saya nggak tahu sekarang masih diberikan atau enggak. Jadi teman-teman tuh dikasih itu tuh, untuk dikasih uang untuk tes TOEFL IELTS misalnya, untuk memenuhi GRE, untuk memenuhi requirement kampus gitu kan. Jika requirement kampus lebih tinggi daripada GRE yang dari LPDP itu IELTS dari LPDP minta gitu. Misalnya LPDP minta 6,5, sedangkan kampus yang kalian tuju mintanya 7, yang kalian tuju mintanya 7 gitu kan. Jadi teman-teman harus ambil tes itu lagi untuk supaya diterima atau dapat LOA-nya gitu. Makanya kalau untuk yang udah hangus, tanya lagi aja balik ke kampusnya masih nerima atau enggak. Nah, ada juga pertanyaan nih, di dalam atau luar negeri ya, dari Misarum, nggak apa-apa ya, saya lanjut aja. Itu kayaknya umum gitu ya, mau dalam ataupun luar negeri, yang saya tahu mau dalam ataupun luar negeri. Jadi terbalik ke kampusnya, karena nggak semua kampus mau memperpanjang LOA-nya gitu, karena mereka akan menghitung capacity saat penerimaan tersebut gitu. Untuk tahun depan berarti kita mau ngetek di tahun depan, mereka mungkin akan lebih membuka lagi supaya fair, dibuka lagi. Pasti mereka biasanya minta silahkan daftar lagi aja, mengisi requirement yang diminta oleh mereka gitu. Gitu misalnya yang kampus kita tuju gitu ya. Misalnya kayak waktu itu saya pernah keterima di Southampton, tapi nggak ada beasiswanya. Southampton di UK. Saya pengen ngajuin emang ke LPDP, tapi ternyata pembukaan LPDP dengan deadline Southampton itu udah hangus, udah hangus. Jadi saya nggak bisa ngajuin ke LPDP untuk Southampton gitu. Terus saya tanya apakah saya bisa memperpanjang ke tahun depan gitu, dapat LOE-nya. Mereka bilang kamu harus daftar lagi dari awal kalau mau. Walaupun insya Allah kita bakal dapat prioritas dari mereka karena kita sudah bisa mencantumkan LOE yang sudah diterima dari Southampton tersebut yang sebelumnya. Itu untuk penguatan kita sebagai berkas yang kuat untuk diajukan kembali ke Southampton. Begitu. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Untuk yang dalam negeri, teman saya pernah cerita juga, balik ke kampusnya waktu itu UNJ, yang saya ingat mereka nggak bisa untuk memberikan LOE ini untuk ke tahun depan gitu, semester 1 tahun ke depan. Mereka sistemnya LOE keluar hanya berlaku untuk saat itu, kalau nggak diambil ya udah hangus. Itu yang saya tahu ya, kayak di kasus UNJ. Jadi balik ke kampusnya lagi balik ke kampus, mau memperpanjang atau enggak. Itu saja, mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Oke. Gimana, Vi? Sip, baik. Selanjutnya ada yang mau nanya lagi nih, Bang. Dari Sri Wahyuni. Sri, mungkin boleh langsung aktifkan mikrofonnya dan sampaikan pertanyaannya ya. Halo, Baik, Sri. terima kasih. Iya, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari Universitas Tanjung Pura, jurusan Ilmu Keperawatan. Dan di sini saya mau nanya ke Kak Apriyatno ya, lebih ke Kak Apriyatno karena sama satu jurusan. Di sini saya mau menanyakan mengenai part-time di Taiwan ini sendiri itu dalam 1 minggu maksimalnya berapa jam? Terus juga saya mau menanyakan untuk beasiswa NCKU ini sendiri, apakah memang kolaborasi antara Universitas NCKU dengan Indonesia atau gimana ya, Kak? Kan soalnya saya juga bingung, biasanya kan ada esai yang menanyakan kayak kontribusi kita buat Indonesia setelah pulang dari luar negeri itu apa. Terus juga saya mau menanyakan untuk sistem perkuliahan di sana. Nah, kita kan misalnya di sana pakai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Misalnya kalau pakai bahasa Mandarin, apakah kita ketika sampai di sana ada 1 tahun kursus bahasa Mandarin dulu, baru udah tahun keduanya baru kuliah atau bagaimana ya, Kak? Mungkin Reja kasih. Oke, langsung Bang Agno. Oke, baik ya.
Mungkin karena mungkin jaringan, tapi saya dengar ya terkait pertanyaannya, karena kita juga satu jurusan ya terkait dengan di dunia keperawatan. Jadi pertanyaan yang pertama itu kalau tidak salah terkait dengan part time ya untuk per minggunya. Betul ya? Time. Ya. Oke, untuk part time per minggunya itu kita dimaksimalkan 36 jam satu minggu. Jadi ada surat yang harus kita apply di OIA. OIA itu adalah salah satu lembaga yang ada di universitas yang bisa mengurus masalah anak internasional ketika dia mau mengapply untuk part time. Jadi nanti akan dikeluarkan surat itu, dan di surat itu sudah tercantum jelas bahwa satu minggu itu hanya cuma 36 jam, karena ketika kita menggunakan NCQ Scholarship itu takutnya mengganggu perkuliahannya kita karena nanti tidak akan tercapai nilai yang kita inginkan. Artinya yang ditargetkan maksudnya adalah 80. Jadi ketika kita part time-nya berlebihan, itulah yang dikhawatirkan. Nanti kamu tidak bisa mengapply lagi untuk NCQ Scholarship yang berikutnya karena masalah dari nilai. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan apply NCQ Scholarship, apakah ada hubungan atau bagaimana? Ada hubungan ya atau apa ya tadi pertanyaannya? Maaf. Apakah memang kerjasama dengan Indonesia atau gimana ya? Kan Oh ya. biasanya kan di essay-nya gitu kan kontribusi kita buat Indonesia setelah pulang situ apa kayak gitu. Oke, jadi untuk pengguna beasiswa NCQ sendiri, sebenarnya dia tidak ada harus ada kontribusi. Sebenarnya tidak ada kerjasama dengan Indonesianya. Tapi beasiswa NCQ Scholarship ini jadi diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa ketika dia apply beasiswa yang lain, tapi beasiswa itu dia tidak lolos atau tidak dia tidak keterima di beasiswa tersebut. Jadi semua orang berhak, semua mahasiswa itu berhak mendapatkan beasiswa ini ketika dia tidak mendapat beasiswa yang lain untuk mengcover biaya sekolahnya dia gitu. Oke, pertanyaan Terus yang berikutnya apa ya? Bahasa. Oke, Bahasa terkait dengan bahasa ya. Terkait dengan bahasa, jadi sebenarnya di NCQ itu untuk jurusan Department of Nursing itu kita akan menggunakan bahasa Inggris, full Inggris. Jadi dia tidak ada campuran dengan bahasa Chongwan. Jadi untuk bahasa Chongwannya itu atau tidak bahasa Mandarin itu diperuntukkan bagi anak internasional semua selama proses pembelajarannya di sana selama 1 tahun itu dia bisa mengapply untuk belajar bahasa Mandarin dan itu free, tidak ada requirement atau tidak course gitu. Oke Kak, paham. Jadi langsung udah sampai kita langsung bisa kuliah gitu ya Kak, mengikuti sistem pembelajaran di sana. Karena kan profesor-profesor semua yang di sana khususnya di Departemen Nursing itu semua lulusan dari US dan memang dari negara berbahasa Inggris. Jadi kita dalam kelas itu hanya cuma difokuskan kepada anak internasional, tidak dicampurkan dengan anak lokal. Tapi tidak menutup kemungkinan buat anak lokal yang bergabung sama kita. Artinya apa? Ketika anak lokal itu bergabung bersama dengan kita, dia harus bisa berbahasa Inggris, ya. Jadi kelasnya full bahasa Inggris. Jangan khawatir ketika kita kuliah di sana itu harus menggunakan campuran bahasa dengan Mandarin, tidak. Kalau jawaban dari saya sih seperti gitu. Makasih. Baik Kak, makasih Kak. Oke, gimana Sri? Udah pas ya, aman ya? Udah Kak. Oke. Ini mungkin masih ada lagi yang mau nanya, dipersilakan. Langsung ketik aja saya mau nanya di kolom komentar. Oh iya, perihal bahasa tadi ya. Kalau di King Fahd University gimana nih Bang Mulya? Apa kita mesti pakai bahasa Arab juga atau itu khusus international student pakai bahasa Inggris? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk di sini, untuk international student belajar KBM kami, kegiatan belajar mengajar kami, itu menggunakan bahasa Inggris full. Jadi gini, sebenarnya terkait yang bahasa, gitu kan, kalau yang saya tahu nih, secara umum untuk international student atau international program di university yang kita tuju, itu emang menggunakan bahasa Inggris sistem pembelajarannya. Ada juga yang kita emang masuk ke
jurusan, ada juga kalau kita bisa masuk ke program, emang program lokal gitu. Ada program lokal gitu. Jadi kita emang harus disyaratkan menggunakan bahasa mother tongue-nya negara tujuan kita. Nah, misalnya kayak di yang saya tahu juga di Jerman misalnya. Itu kalau emang international student, balik lagi ya ke kampusnya masing-masing juga dan negara tujuannya masing-masing. Kayak di Jerman yang saya tahu mereka minta bahasa Inggris saja misalnya negara tujuannya gitu kan. Ada juga kampus tujuannya. Ada juga yang minta standar bahasa Jermannya misalnya nggak yang terlalu tinggi gitu ya. Mereka mintanya menengah karena international program itu emang yang difokuskan ke bahasa Inggris, sedangkan mungkin bahasa Jerman itu difaktorkan ke referensi buku misalnya atau ada bahasa-bahasa Jerman yang dipakai di negaranya seperti peralatan atau apapun atau penggunaan alat atau gimana itu juga ada yang pakai bahasa Jerman gitu kan misalnya. Ada juga emang kuliahnya kita full sama orang-orang Jerman itu sendiri gitu. Jadi menggunakan bahasa pengantarnya bahasa pengantar Jerman. Jadi kita hanya diminta bahasa Jerman saja gitu. Bahasa Inggris juga mungkin diminta nggak terlalu tinggi, tapi bahasa Jerman yang mereka tinggikan gitu. Jadi terbalik ke kampus tujuannya apakah diminta bahasa ibu mereka, bahasa mother tongue mereka gitu kan. Kayak tadi mungkin kayak Mr. Yatno gitu. Misalnya, oh enggak ini international program gitu. Tapi kalau teman-teman mau belajar bahasa daerah mereka, ntar mereka membukakan kelas-kelas tersebut gitu ya, les-les privat tersebut gitu. Nah, atau juga yang tadi di Jerman yang saya tahu, dia ikut international program bahasa Inggris saja, tapi mereka diwajibkan untuk mengambil mata kuliah atau course bahasa Jerman selama setahun gitu. Tapi itu mungkin nggak masuk ke dalam nilai, tapi itu harus mereka kuasai karena sebagai basic untuk kehidupan mereka di negara mereka, di negara yang sedang mereka belajar gitu kan. Dan peralatan-peralatan karena gini, Jerman salah satu negara yang kuat dengan bahasa mereka, yang mempertahankan bahasa mereka. Jerman, Jepang, Korea yang saya tahu ya gitu. Itu mereka juga kuat untuk minta requirement tersebut gitu. Tapi nggak semua kampus juga minta. Itu aja kali dari saya. Oke. Berarti kalau masalah bahasa itu kembali lagi ke kampusnya masing-masing dan kebijakan dari negara tersebut ya, peserta semua. Ya, betul. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Kawan-kawan bisa langsung komen di kolom komentar. Ada ya? Ada ya? Kalau nggak ada, mungkin kita bakal cukupkan aja sampai di sini. Karena melihat juga waktu kita cuma sampai 11.30 kesepakatannya. Nah, itu. Baik, mungkin nggak ada lagi yang nanya ya. Maka saya akhiri diskusi kita pada kali ini dengan salah satu kalimat dari Nelson Mandela, yakni pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada dua pemateri kita, Bang Mulia dan Bang Yatno, yang telah menyampaikan bagaimana sih proses dari perkuliahan di kedua negara tersebut, di Taiwan dan juga di Arab Saudi. Mudah-mudahan hal ini dapat memberikan dampak dan impact beserta pengetahuan yang benar-benar bisa kita terapkan, atau paling tidak ya bisa kita bagikan kembali kepada kawan-kawan kita yang lain. Nah, ada request nih. Mungkin dari dua narasumber kita bakal nyampaikan pesan untuk para peserta di sini. Dari Bang Mulia deh yang pertama. Oke. Closing statement ya. Oke. Dari saya, kalau emang teman-teman ingin belajar atau fokus melanjutkan studi, kejarlah karena istilah banting tulang mati-matian ditolak ataupun apapun itu banyak lah yang akan kalian hadapi, tapi ketika kalian sudah dapat, kalian akan merasakan manisnya perjuangan yang telah kalian lakukan selama ini dalam menggapai beasiswa. Karena nggak semudah itu juga mendapatkan beasiswa, tapi nggak sesulit itu juga sebenarnya dapat beasiswa. Asalkan kita benar-benar niatkan lurus untuk tujuan kita mendapatkan beasiswa,
mengikuti bagaimana setiap prosesnya dan tekun ya gitu, jangan malas-malasan juga gitu, jangan hanya sekedar dan untuk gengsi aja enggak gitu, tapi belajar itu balik lagi apa tujuan kita untuk belajar, dan untuk perjuangan harus totalitas tanpa batas, karena saya dan Mr. Yato ini kita sama-sama tembusan dari Pare ke Kediri ya, kita sempat pernah ketemu di sana, belajar bareng bahasa Inggris ke sana, bahasa sampai harus merantau ya. Setiap perjuangan yang kita hadapi itu untuk menggapai setiap cita-cita kita. Take it easy, nikmati aja setiap prosesnya, jatuh bangun pasti ada, karena manisnya insya Allah akan berasa setiap kita mencapai titik tersebut. Itu aja dari saya. Masya Allah, luar biasa banget. Dari Bang Yatno. Oke, dari ada saya sendiri pesan. ya. Dari saya sendiri, jangan pernah takut untuk bermimpi ya. Ketika kita bermimpi, artinya kita punya tujuan hidup ya. Kalau kita cuman menghayal, ya hayalan kita itu cuman hanya terambang-ambang saja. Jadi, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Gagal itu pasti ada. Tapi ketika kita sering mencoba, artinya menjadi pengalaman buat kita ya. Ketika kita mencoba terus, ketika kita sudah berhasil, itulah nikmatnya ya. Jadi kebanyakan teman-teman itu paling takut dengan nilai ya, IPK. Kemudian dari mana asal kampusnya ya. Sebenarnya kalau kita keluar itu tidak menuntut, tidak melihat dari asal kampusmu dari mana, tapi IPK-mu berapa, harus IPK 4,00, tidak. Tapi seberapa usahanya kamu untuk mendapatkan beasiswa tersebut atau tidak apply ke universitas tersebut. Jadi good luck ya buat teman-teman yang kepengen melanjutkan perkuliahan di luar negeri ya, tetap semangat, jangan pernah takut untuk jatuh ya. Oke, makasih. Oke, luar biasa banget. Oke, jadi kepada kawan-kawan yang ada di sini, jangan insecure. Percaya saja bahwa jika kita berusaha, pasti tetap ada jalan. Sekian dari saya. Saya selaku moderator Muhammad Hafiz Walid. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari pengadaan diskusi kita pada kali ini. Saya pamit, mohon undur diri. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk kedua narasumber kita pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yatno, Bang Oke, Mulia. sama-sama. Sukses ya. Terima kasih. Iya. Sukses yang lainnya ya. Mudah-mudahan Terima kasih dipertemukan Mr. via Mulia dan Mr. Yatno. Sama-sama, Miss Al. Terima kasih buat Next, jangan kapok ya, Sir. Enggak kapok. Saya malah bersedia kok. Wah. Kayak gitu kayaknya ya. Kita siap berbagi. Kalau ada yang kita tahu pasti kita siap untuk berbagi. Jadi biang keroknya misalnya ya. Terima kasih ya Bapak peserta, kawan-kawan yang udah sudi bergabung dan ngikutin kita. Mudah-mudahan mendapat ilmu dari diskusi kali ini. Amin. Terima kasih. Mr. Mulia, sukses ya. Ya, Mr. Retno. Siap Pak dosen. Aduh, Pak dosen. Miss Al juga lagi fokus tuh, lagi belajar. Lagi ini. Saya tadi lagi nih, Mr. Yatno. Pikir saya lo agak error. Iya, pengen tahu banget sih, Kak Al kenal Mister berdua ini dari mana ceritanya? Ceritain dong, bagi-bagi. Gimana? Jadi Wah, itu guru jadi saya, misal guru itu, saya. Iya, itu guru kita. Misal itu guru kita. Tutornya kan. Waduh, mantep banget. Misal itu guru kita kala belajar bahasa Inggris di Pare. Nggak bohong. Aduh. Jadi Betul banget. Jadi ini suhu-suhu kita nih yang menangani misi di sini. Jadi suhu. Iya. Jadi ini sih salah satu pernah jadi saksi ketika Mr. Yatno ini untuk ngurus S2 itu memang lagi-lagi
pusing gitu ya, Sir, waktu lagi belajar bahasa Inggris, terus pikiran ngurus S2, itu kelihatan banget sih perjuangan. Dan saya harus bolos kelasnya Miss Al kan. Jadi saya harus ke Jogja. Pertama kali orang Indonesia Timur naik kereta api kan. Jadi ke Kediri, kemudian naik kereta api ke Jogja. Hanya cuma demi ya itu untuk mau interview gitu. Jadi memang perjuangannya luar biasa. Berkat Miss Al juga kok yang memberikan banyak support ya. Ya ampun. Enggak. Tapi sangat-sangat menginspirasi semua yang ada di sini. Keren banget Kak Al. Aku tiba-tiba merasa insecure di sini. Tidak ada apa-apanya. Walah. Betul. Jangan insecure. Gimana perkuliahan daringnya? Aman? Aman sih. Kalau untuk di univ saya ya Bang, UKT diturunin. Ada dapat kuota gratis. Wah, keren. Soalnya beberapa kampus di Jawa banyak juga kawan-kawan yang ngeluh karena UKT mereka nggak diturunin. Tapi kuliah online. Oke. UKT itu dituruni kalau kita pengajuan penurunan UKT. Dan itu akan diseleksi lagi, Fis. Oh, ada seleksi ya, Kak Al? Bukannya pengajuan langsung ya? Iya. By the way, Ara udah jam berapa? Oh iya. Udah, sukses ya. Oke ya. Ya, Mr. Yatno, ya buat semua ya. Mr. Mulia. Oke, siap. So, goodbye ya. Mudah-mudahan ketemu offline deh. Ya, amin. Main-mainnya ke mana ya? Ke daerahnya ya? Di NTT ya? Ke Pare lagi. Saya di Makassar. Saya ngajarnya di Makassar. Pengen deh ke Pare lagi. Ke Pare lagi seakan-akan udah pernah sana. Aduh. Ya udah, kali gitu ya. Sukses ya buat semua ya. Yatno izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mr. Yatno. Terima kasih juga Mr. Mulia, moderator. Salam sukses Mr. Yatno, Pak dosen. Sukses lah. Harus. Oke, Ibu juga dong mau ngerjain tugas. Tugas terus. Assalamualaikum. Ya, ini Kak Yul baru masuk ya. Kak Yuliani baru masuk.